Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan model-model pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Pengembangan kurikulum model administratif yaitu top-down approach dan last step procedure. Pengembangan kurikulum yang dilakukan dari atas ke bawah secara teknis, operasional pengembangan kurikulum model ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tim pengembangan kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan maupun strategi naskah akademik. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan, dan yang ketiga secara operasional mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif. Yang keempat, kurikulum yang sudah selesai dibuat kemudian dilakukan uji validasi dengan cara melakukan uji coba dan pengkajian secara lebih cermat oleh tim pengarah tetangga ahli. Yang kelima yaitu revisi berdasarkan masukan yang diperoleh. Yang keenam, sosialisasi dan diseminasi. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Yang kedua yaitu pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots ini merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan ini juga disebut dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sebagai satuan pendidikan atau para guru. Model pendekatan ini juga merupakan pengembangan kurikulum yang diperlukan kepedulian dan profesionalisme yang tinggi dari pihak sekolah. Antara lain yaitu seperti contohnya sekolah atau guru yang bersifat kritis untuk menyikapi kurikulum yang sedang berjalan. Sekolah atau guru memiliki ide-ide inovatif dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Yang ketiga yaitu model demonstrasi. Model demonstrasi ini pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diperkasai oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Pada umumnya model ini berskala kecil, satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Yang keempat yaitu model pendekatan Bausen. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode ini dikembangkan oleh ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan yang melalui 5 tahap, yaitu antara lain 1. Memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di kelas diperluas di sekolah-sekolah di daerah tertentu baik berskala regional atau nasional yang disebut arena. Yang kedua yaitu menata personalia atau tim para ahli kurikulum, yaitu siapa saja yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Yang kelima yaitu model Rogers. Berdasarkan pandangan tentang manusia, model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers memiliki 4 langkah pengembangan kurikulum model, diantaranya yaitu diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di tempat yang tidak sibuk untuk memilih target sistem pendidikan. Yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru atau dalam waktu tertentu para peserta saling bertukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar. Yang ketiga yaitu diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan lebih sempurna antara guru dengan murid, guru dengan peserta didik, dan lainnya. Model pengembangan yang keenam yaitu model pemecahan masalah. Model ini dikenal dengan nama Action Research Model, yaitu dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.